Namo Buddhaya. Saya ingin pengajaran pada pagi hari ini, belajar pada hari ini bisa sesuai dengan urutan. Urutan yang akan saya bahas mulai dari ajaran Buddha itu seperti apa. Kemudian tujuan belajar ajaran Buddha seperti apa. Lalu bentuk-bentuk penerapan ajaran Buddha dalam keseharian, dan yang terakhir adalah diskusi penerapan ajaran Buddha dalam keseharian. Kalau kita sebagai umat Buddha yang memang peduli dengan ajaran Buddha, satu, kita berkomitmen sepanjang kehidupan ini kita tidak beralih keyakinan. Setuju? Setuju. Itu yang pertama. Ya. Saya bertekad sampai nanti habis kehidupan ini, saya akan berkeyakinan Buddha. Karena orang nggak ada yang tahu. Bisa saja orang berkeyakinan itu tidak. Maka nomor satu, penerapan ajaran Buddha, kita harus punya keyakinan yang kuat terhadap ajaran Buddha. Yang kedua, Ibu dan Bapak, penerapan ajaran Buddha itu dimulai dari diri sendiri. Lalu kita mulai mengajak orang-orang sekitar kita. Salah satu yang harus diperhatikan, sesungguhnya kelemahan bukan ajaran Buddha, kelemahan dari umat Buddha, khususnya di daerah Tangerang, adalah agak cuek. Bahkan ada istilah, semakin gede wiharaannya, semakin orang pada kagak kenal. Ada besar wiharaannya, tetapi kiri dan kanan tidak saling kenal. Kalau dulu mah bahasa mungkin daerahnya seutak, ya pasti kenal dengan sebelahnya. Tetapi beriring berjalannya waktu belum tentu orang pada kenal. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus solid. Minimal di Cetya Weluwana ini semuanya pada kenal. Sehingga apa? Kita saling mengetahui bila mana ada yang sakit, ada yang kedukaan, kita bisa berikan pelayanan. Bayangkan Ibu dan Bapak, ada misalnya kekecewaan dari umat Buddha yang rajin puja bakti, tetapi karena satu dan lain hal tidak terlayani. Karena itu saja umat Buddha itu bisa pindah. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, saya salut sama Cetya ini. Kenapa? Karena Cetya ini menyediakan makan siang. Betul ya? Betul. Iya. Tapi jangan berpikir tidak masalah, ntar makan siangnya udah ada di pikiran kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, itulah yang menjadi prihatin kita, dan kita harus bersama-sama. Dan kita harus ajak keluarga kita kalau punya bakti. Kenapa? Karena Cetya ini sudah bagus, maka kita harus berusaha bisa bersama-sama berbuat baik dengan keluarga kita. Siapa di sini yang bawa pasangannya? Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Banyak. Tepuk tangan buat yang bawa pasangan. Yang belum ada, Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena penerapan ajaran Buddha itu perlu bersama dengan pasangan hidup. Apa jadinya kalau kita misalnya suaminya tuh rajin berwihara, tapi istrinya, ya maaf ya, belum mau berwihara. Apa yang terjadi? Ntar suaminya mau jadi orang baik, istrinya mencemooh, nyinyir, lah buat so baik katanya gitu kan. Padahal memang benar-benar mau baik. Begitu juga dengan kami para anggota, kami berusaha. Ya. Kalau banyak kesempatan kami termasuk saya, namun kali ini ada kendala istri saya, biasanya saya suka ajak-ajak. Ya. Ceramah kemana-mana, baca parita, saya ajak-ajak sama saya. Ya. Dan itu juga bagian dari introspeksi saya. Nih si Romo Suhendri ngomong, nanti di rumah coba. Benar nggak diterapkan? Seperti itu. Ibu Bapak Saudara-saudari, berikutnya saya akan mengajak pada pengertian. Ajaran Buddha itu seperti apa sih? Ini sederhana. Ajaran Buddha itu sangat sederhana. Kalau kita mau buat sederhana, apa itu ajaran Buddha?
Ajaran Buddha adalah ajaran mengenai kebaikan dan kebenaran. Coba, di dalam seluruh kitab suci Tipitaka, isinya tidak lain dan tidak bukan tentang kebaikan, tentang kebenaran. Lagu Buddhis pun tadi apa? Tentang kebaikan, tentang kebenaran. Parita pun tentang kebaikan dan kebenaran. Maka dari itu kalau misalnya ditanya apa itu ajaran Buddha, ajaran mengenai kebaikan dan kebenaran. Kalau ada penceramah yang berbicara di tempat saya duduk, bukan bicara mengenai kebaikan, bukan bicara mengenai kebenaran, bisa jadi bukan dhamma. Karena dhamma itu adalah sesungguhnya tentang kebaikan dan kebenaran. Maka dari itu Ibu dan Bapak, kita sudah tahu ajaran Buddha. Kemudian, kalau ajaran Buddha itu tentang kebaikan, maka ada konsep baik dalam agama Buddha. Baik yang bukan hanya menurut saya baik, tapi menurut Ibu atau Bapak tidak baik. Konsep baik dalam agama Buddha mempunyai ciri. Yang pertama adalah perbuatan itu tidak merugikan diri sendiri. Lalu bukan hanya tidak merugikan diri sendiri, perbuatan itu juga tidak merugikan makhluk lain. Perbuatan itu bermanfaat untuk diri sendiri dan perbuatan itu juga bermanfaat untuk makhluk lain. Konsep yang sangat sederhana. Kalau ibu bapak misalnya bertanya, perbuatan saya baik atau buruk ya? Coba kita cek apakah perbuatan itu merugikan diri sendiri atau tidak. Semua pelanggaran sila tentu merugikan diri sendiri. Romo misalnya adinada ya, mengambil barang yang bukan milik kita, itu kan tidak merugikan diri sendiri, tapi itu merugikan makhluk lain, orang lain. Namun di balik itu sesungguhnya merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena memunculkan keserakahan, ya, memicu kebencian dan membuat penderitaan di kehidupan ini atau mungkin di kehidupan berikutnya. Jadi kalau misalnya ibu bapak tidak hafal Pancasila Buddhis, tapi hafal 4 definisi ini, mudah. Semua pertanyaan bisa dijawab. Tiada lagi yang namanya abu-abu. Perbuatan saya baik atau buruk ya Romo. Cek. Kalau perbuatan itu tidak merugikan diri sendiri, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk makhluk lain, itu perbuatan baik. Perbuatan baik juga secara mental dipuji oleh para bijaksana. Jadi kalau Romo baca Parita itu dipuji oleh para bijaksana. Ibu bapak berdana itu dipuji oleh para bijaksana. Sebaliknya, kalau ibu bapak melakukan keburukan itu dicela oleh para bijaksana. Ibu bapak saudara-saudari itu mengenai kebaikan. Kemudian mengenai kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang membawa pada kebebasan. Cerita apapun, ajaran dhamma apapun, ujung-ujungnya adalah pembebasan. Bukan pada penambahan keserakahan kita, bukan pada penambahan kebencian kita, dan bahkan penambahan pada kebodohan kita. Kita berkumpul setiap minggu di tempat ini, tiada lain mengembangkan kebajikan menuju pembebasan. Pembebasan tidak lagi dalam lingkaran samsara, tidak lagi terlahir dari satu kehidupan berikutnya. Itulah tujuan seorang yang sangat mulia. Inti ajaran Buddha, Ibu dan Bapak, kita sering dengar, yaitu tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, membersihkan batin. Setuju? Wah, pasti setuju. Ini ajaran para Buddha. Namun dari 3 hal ini kita perlu kembangkan dengan pengertian-pengertian yang benar. Kalau kita sederhanakan, boleh nggak Romo? Tentu boleh. Kemudian Ibu dan Bapak, tujuan belajar ajaran Buddha. Kalau kita sudah tahu tadi definisinya, pengertiannya, ajaran Buddha itu ajaran tentang kebaikan dan kebenaran. Tujuan jadi umat Buddha, Ibu dan Bapak, apa itu? Tujuan jadi umat Buddha, jadi orang baik, jadi orang baik. Kita mau hebat apapun, kalau kita belum jadi orang baik, belum jadi orang benar. Ya, orang Benteng bilang orang benar, ya, orang kota bilang benar.
sama aja, ya. Artinya apa? Berusaha untuk jadi orang baik, berusaha jadi orang yang benar. Saya pernah mendengar salah satu cerita dari seorang teman guru saya. Cerita ini pernah disampaikan lebih dari 20 tahun yang lalu. Ibu bapak, ada yang masih mengingat ceramah 20 tahun yang lalu? Kalau berkesan, itu pasti. Kalau perhatian kita kuat, pasti kita bisa ingat. Misalnya Romo Heriadi ceramah minggu depan, terus saya misalnya datang, sangat luar biasa ceramahnya. Saya bisa simpan itu dalam memori saya sampai lebih dari 20 tahun. Begitu juga dengan ceramah-ceramah para biku, para samanera, para pandita. Kalau kita benar-benar fokus perhatian, kita bisa mengingatnya sebagai introspeksi kita. Nah, pada pagi hari ini saya akan bagikan. Suatu kala ada sebuah kerajaan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang baik, bijaksana, adil. Dia mempunyai seorang permaisuri, cantik, baik. Namun permaisuri ini lama tidak mengandung, belum mengandung. Nah, ibu bapak saudara-saudari, permaisuri ini memohon, berdoa, ya, orang zaman dulu begitu, berdoa supaya apa? Supaya bisa dapat jodoh anak. Betul saja, setelah banyak berdoa, permaisurinya mulai mengalir dan rajanya senang sekali. Lalu lahirlah seorang putra, senang, beranjak tumbuh menjadi anak, diajari berbagai macam pengetahuan. Para guru-guru terbaik Romo yang mengajar anak. Kalau sekarang sekolah, anaknya datang ke sekolahan Romo Heriadi. Kalau anak raja, gurunya datang. Begitu ya? Ya kayak privat lah, kayak les. Datang. Gurunya senang anak ini pandai, namun gurunya juga sedih. Kenapa? Karena anak ini susah dibilangin, keras kepala, sombong, suka merendahkan, suka menghina. Bahkan karena dia merasa pandai, merasa pintar, dia suka menghina gurunya, ledek gurunya. Ya, guru udah tua, ntar juga. Begitu. Ya saya nggak sebutin. Tahu ya? Lah, guru udah tua, gitu kan. Ntar juga. Liwat. Begitu ya? Iya, kan? Apa orang benteng bilang kurang ajar ya? Suka menghina guru gitu. Nah, lalu beberapa guru ini berkeluh kesah datang ke raja. Wahai Baginda Raja, saya ingin menyampaikan, anak Baginda itu pintar, cuma secara etika kemoralan kurang baik. Satu guru menyampaikan, dua guru menyampaikan, sampai beberapa guru menyampaikan, dan benar. Memang si anak itu perilakunya kurang baik. Lalu si raja panggil penasehatnya. Wahai penasehatku, saya minta saran kamu, sebaiknya bagaimana untuk anak saya ini. Penasehatnya karena dia penasehat, dia kasih nasihat. Oh raja, cobalah raja mencari seorang guru yang bijaksana, yang bisa mengajarkan tentang etika kemoralan. Oh iya baik, kamu ada referensi nggak ya bahasanya? Ada rekomendasi nggak? Oh saya tidak tahu gitu. Coba aja kita cari sama-sama ya. Mungkin di Bonang ada. Nah, saya gitu kan. Udah. Sampaikan ke anak saya bahwa melalui penasihat ini bahwa kamu harus belajar sama seorang guru lagi satu yang punya kebijaksanaan. Jadi sampaikan. Jadi si penasihat itu dari tempat raja menuju kamar si pangeran. Pangerannya awalnya tidak mau. Tapi karena ini adalah instruksi bapaknya, akhirnya dia mau. Ya sudah, siapa gurunya? Penasihat itu berkata,
Saya pun tidak tahu. Tapi ada baiknya pangeran memerintahkan para prajurit untuk mencari tahu. Oke lah, maka dicari tahu. Singkat cerita, para prajuritnya disebar untuk mencari seseorang yang dianggap bijaksana. Sampai di satu desa, prajurit ini bertanya kepada warga. Misalnya bertanya kepada ibu. Ibu sebagai warga, saya prajurit, ya. Bu, apakah di sini ada orang pintar? Ada. Ciri-cirinya bagaimana? Tinggi gede. Dijawab sama si warga itu, benar memang ada. Masyarakat menyebutnya dia seorang petapa yang bijaksana, namun tinggalnya di dalam hutan, di atas pohon, gitu. Ya, namanya dikenal dengan petapa di atas pohon. Cobalah Pak prajurit menemuinya. Benar dikejar, dicari, dapat di atas pohon ada kakek-kakek. Prajurit itu berkata, wahai kakek, petapa, mohon berkenan nanti mengajarkan pangeran kami. Oh iya, silahkan datang saja, dia bilang. Kalau kakeknya datang ke kerajaan bagaimana? Kata si pangeran, si petapanya, datang saja dulu. Negosiasi Romun gak berhasil. Pengennya tuh si petapanya memang didatangi, ya bukan berarti sombong, ini pelajaran. Ingin mengubah arogansi sebagai seorang anak raja. Maka si prajurit ini melapor ke pangeran. Pangeran, kami telah berhasil mencari seorang guru yang dianggap bijaksana oleh masyarakat. Oh siapa? Ada, tapi pangeran harus datang ke sana. Oh oke. Dia penasaran, saya akan datang. Lalu mereka besokannya kembali lagi ke tempat itu. Sampai di tempat itu, si pangeran berteriak, wahai petapa, turunlah engkau, ajarkanlah saya tentang kebijaksanaan. Apakah si petapa itu mau turun? Tidak. Kenapa? Karena si petapa mendapat perlakuan yang kurang baik. Ngomongnya si pangeran pakai teriak. Orang benteng songong. Nah, ya, songong. Maka apa yang terjadi? Enggak turun. Sampai kedua kalinya nadanya mulai diturunin. Wahai petapa, turunlah engkau, ajarkanlah saya kebijaksanaan. Masih belum mau turun. Sampai ketiga kali. Baru dia merasa, ya, mungkin saya harus memohon ketiga kalinya supaya petapannya mau turun. Wahai petapa, mohonlah engkau dapat turun sejenak, ajarkanlah sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Akhirnya mau turun. Ya, orang benteng bilang kuculuk turun gitu kan. Turun beneran. Apa nasihati petapa itu Bapak dan Ibu? Sangat singkat. Petapa itu hanya menyampaikan seperti ini. Wahai pangeran, jadilah baik, jangan jahat. Saya ulang ya. Wahai pangeran, jadilah baik, jangan jahat. Si pangeran itu gak bisa langsung terima loh. Dia langsung ketawa. Wahai petapa, saya jauh-jauh datang dari kerajaan, berkilo-kilometer, saya hanya mendapatkan nasihat singkat itu. Dari anak-anak sampai nenek-nenek pun tahu, jadi orang mah mesti baik, jangan jahat. Karena diliputi oleh kesombongan, si pangeran itu mengucapkan kata-kata seperti itu. Kemudian si petapa berkata kembali, wahai pangeran, memang mungkin anak kecil pun tahu kalimat itu, nenek-nenek juga tahu nasihat itu, tetapi apakah mereka sudah melakukannya? Berusaha jadi orang baik, tidak jadi orang jahat. Apakah pangeran selama ini sudah menjadi orang yang baik? Dia bilang, tidak menjadi orang yang jahat. Terdiam, tersadar oleh ucapan sang petapa. Pada saat itu, si pangeran sadar
Ternyata apa yang dilakukan selama ini keliru, salah. Dan sejak saat itu si pangeran meminta supaya sang petani menjadi guru. Nah, ibu bapak saudara-saudari, dari cerita singkat ini sangat berkesan untuk saya. Banyak orang belajar Dhamma, menjadi banyak tahu tentang Dhamma, tetapi kadang-kadang suka lupa. Kalau kita di Dhammasala ini bisa jadi orang baik, mungkin bisa Romo. Tapi ketika di luar, berhadapan sama orang yang tidak disukai, sama pasangan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita, anak yang nakal, belum mungkin partner bisnis, mungkin di jalan kita kesenggol, apakah kita bisa menerapkan ajaran Buddha jadi orang baik dan tidak orang jahat? Belum tentu. Nah, ibu bapak saudara-saudari, ada satu pertanyaan, sudahkah kita naik kelas dalam kehidupan? Yang saya maksud naik kelas adalah, sudahkah kita semakin hari semakin baik? Sudahkah kita semakin hari semakin benar hidupnya? Jangan ibu dan bapak, usia kita bertambah, tapi kemarahan kita juga bertambah. Usia kita bertambah, keburukan kita juga tidak berkurang. Rajin marajin, kejadian. Berbuat jahat mah jalan terus. Ini kan introspeksi untuk kita. Salah satu ciri umat Buddha yang baik adalah makin hari dia makin berkurang kejahatannya, batinnya makin lama makin bersih. Kalau dulu tidak kenal ajaran Buddha, senggol dikit marah. Kalau sekarang udah belajar Dhamma, disenggol dikit, ya sudah, tidak marah. Betul? Seperti itu. Nah, ibu bapak saudara-saudari, bagaimana menjadi umat Buddha yang baik dan sesuai dengan kebenaran? Yang pertama tentu harus belajar Dhamma. Ibu bapak datang ke tempat ini tentu untuk belajar Dhamma, dapat banyak pengertian yang benar, tidak keliru dalam memandang sesuatu, dalam melakukan perbuatan. Setelah belajar, kita praktik Dhamma. Ada yang bilang, mau praktik Dhamma aja langsung, ya bisa salah ibu dan bapak kalau kita tidak punya pengertian yang benar, ya. Artinya apa? Contohnya misalnya, kita langsung aja dah meditasi, pas matanya merem nggak tahu ngapain gitu kan? Itu kan namanya mau praktik langsung, tapi tidak ada teorinya. Maka dari itu antara teori dengan praktik juga harus seimbang. Kebanyakan teori, ntar yang ada Dhamma itu, teori Dhamma itu sebagai tongkat pemukul. Tahu ya tongkat pemukul ya? Buat mukul. Mukul apa? Bukan mukul badan orang, tapi mukul batin orang, mukul perasaan orang. Ibu kebaktian sudah berapa lama? Saya 20 tahun. Nah, itu kan tuh untuk apa tuh? Untuk memukul. Misalnya Bu, ya merasa lebih pandai, merasa lebih karena kebaktiannya lebih lama. Ibu tahu gak ada apa-apa, 4 tahun, saya dong tahu, gak baik. Andai kata kita tahu banyak Dhamma, kita tetap harus rendah hati, gak boleh sombong. Ya? Nah, ibu bapak saudara-saudari yang terakhir adalah menembus Dhamma. Selama ini kita belajar praktik dalam rangka apa sih menembus Dhamma? Kalau orang sudah menembus Dhamma, dia bisa memasuki arus, ya, mencapai mangga dan pala, ya, berbahagia. Selama ini kita meditasi praktik apa menembus Dhamma. Kalau nanti kita sudah mencapai mangga dan pala, ya, bukan mencapai jana, ya, itu sudah menembus Dhamma. Tetapi sekarang ini kita masih praktik Dhamma. Mulai dari langkah yang sederhana, ayo kita terapkan dalam keseharian. Mulai dari apa Romo? Mulai dari mengendalikan diri. Tahan diri ini untuk tidak berbuat jahat. Kita punya mata, matanya dijaga. Jangan sampai mata ini kontak, lalu bawa ke perasaan, perasaannya menjadi benci, menjadi marah, menjadi serakah. Hati-hati. Ya. Mata misalnya lihat makanan enak, ya pengen nambah. Sampai perutnya sakit. Akhirnya apa? Penderitaan. Itu dari mana?
dari mata otak muncul nyambung ke perasaan. Atau kita lagi diomongin, pas kita di belakangnya. Ya, ibu sama ibu ngomongin misalnya romo-romo di belakang. Di belakang ibu dan bapak, ibu bapak nggak tahu nih bisa lagi ngobrol. Tiba-tiba ada romo di belakang. Romo bakalan ada. Kalau punya hati yang tidak bisa dijaga, batin yang tidak bisa dijaga, pasti akan marah. Tetapi kalau misalnya kita bisa menjaga batin kita, perasaan kita untuk tidak marah, berarti kita bisa mengendalikan diri. Sederhana ini ya Bapak, coba kendalikan diri kita. Kendalikan diri kita. Bisa melalui apa? Menjaga sila. Menjaga sila kita. Bahkan saya pernah mendapat cerita di Ibu dan Bapak tentang betapa pentingnya menjaga sila. Rumah tangga bisa berantakan gara-gara sila yang dilanggar. Ya. Saya punya teman, punya buka bengkel, romo, bengkel motor. Kalau pagi sampai sore dia buka tuh. Kalau sore sampai malam kan dia tutup bengkel motor. Kalau sore sampai malam dia kontrakin kanopinya. Karena bengkel motor ada kanopi. Kalau sore sampai malam dia sewain untuk orang lain yang mau buka usaha angkringan. Dia sewain, lancar, awal-awal lancar. Sampai berjaya itu angkringan. Suami istri yang jualan. Orang daerah. Sampai kebeli kendaraan, kebeli rumah dari angkringan. Sampai ramai dah ngejibun. Suatu hari, ini saya dapat cerita ya dari teman saya yang buka bengkel. Kenapa? Karena dia tahu cerita ini, karena ada dampaknya untuk dia. Suatu hari, sang lelaki ini kenalan sama perempuan lain melalui media sosial. Namanya orangnya lelaki iseng-iseng ya, scroll, yang ada namanya mungkin angel, yang dia kasih like. Mulai-mulai tuh like dulu tuh. Tahu yang like? Suka ya. Like itu suka Indonesianya. Like. Habis like dia kirim lagi, mulai komen. Wah bagus ya. Pergi lagi di mana? Dilanjut dari situ ke inbox, ke chat. Lama-lama suka. Apa yang terjadi dari dunia maya jadi dunia nyata. Ketemu, ngobrol ya. Ini enggak yang muda yang enggak tua Romo. Ini mah enggak pandang umur kalau begituan mah ya. Lelaki mah mau tua juga muda terus. Ya. Apa yang terjadi? Mereka bertemu. Akhirnya mereka PDKT dan berpacar. Tanpa diketahui sang istri. Dari usahanya fokus belok. Fokusnya bukan ke usaha lagi, tapi ke perempuan. Mulai bohong. Kalau mau diajak buka angkringan yuk, udah kamu aja duluan. Saya meriam. Habis meriam, istrinya pergi buka angkringan, dia mabur. Janjian, misalnya gitu di mana gitu kan, seperti itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara, bohong kan? Bohong melanggar sila keberapa? Keempat. Terus apa lagi? Duit, usaha mulai dikorekin, komul. Ya, tahu ya dikorekin ya? Diambilin, dicatutin, gitu kan? Lama-lama habis duit modal. Tahu? Udah. Walaupun itu duit bersama, saya bilang itu mencuri. Karena itu duit usaha. Kalau udah mulai malam, istrinya tanya, marah dia. Lelaki begitu, kalau udah mulai marah tahan main, ngegaplok, petah, gitu kan, mau tahu aja, gitu kan, itu kan sudah mulai menyakiti. Sama pacarnya dia poyo-poyo, karaoke, mabok, ya. Bayangin, hampir semua pelanggaran sila dilakukan, dan puncaknya adalah asusila. Setelah asusila, pacarnya mengandung. Setelah mengandung minta tanggung dan didatangi lelaki istri pertama. Tahu nggak kamu, suami kamu tuh sama saya udah dekat. Saya nih di dalamnya ada anak dari sang suami.
Buset, digituin. Lalu dipanggil lah sang suami, diminta ngaku Romo, ngaku enggak? Kagak. Emang sama saya aja dibilang begitu. Tuh ibu dan bapak. Tapi kan apa yang terjadi sesungguhnya memang kenyataannya begitu. Suami, lelaki, ya saya bilang lelaki dah, jangan suami dah ya. Lelaki itu kalau udah ke pojok, mau ngaku enggak? Kagak, ibu yang bilang ya. Banyak itu. Lelaki itu kalau misalnya udah terpojok kadang-kadang mengelak, nggak mau ngaku. Dan apa yang terjadi? Akhirnya terjadi keributan, puncaknya adalah perpisahan. Ya sudah berpisah. Hartanya dibagi-bagi, usahanya akhirnya jatuh ke tangan sang suami menang. Ringan itu. Dan sang istri kedua yang lagi mengandung ini kan repot karena ngurus jaga bayinya. Susah mau usaha. Dan dia nggak bisa usaha. Lama-lama ngedrop usahanya. Dampaknya, teman saya cerita, mau dia bilang ke saya, boro-boro ini lagi di kontrakan. Ntar yang ada dia mau minjem. Kenapa? Karena usahanya udah mau bangkrut. Gara-gara apa? Tidak bisa mengendalikan diri. Makanya ibu dan bapak, saya senang kalau kebaktian itu seimbang antara bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi mendengar cerita ini, jadi merenung. Jaga rumah tangga itu harus baik-baik. Karena apa? Karena Buddha mengatakan, jangan bawa api dari rumah. Ya, jangan bawa masalah-masalah dari luar. Bahkan masalah-masalah di rumah dibawa keluar. Itu penting. Gara-gara tidak bisa mengendalikan diri, kita jadi berantakan hidup. Kalau kita mau menerapkan ajaran Buddha, dia mengendalikan diri. Di jalan juga hati-hati. Apalagi siang-siang ya, romonya panas-panas ya. Orang bisa aja tiba-tiba emosi, petak. Ya, jaga diri. Seperti itu. Nah, menjaga indria, menjaga sila. Kemudian ibu dan bapak, di dalam Dhammapada 24 Buddha mengatakan, orang yang penuh semangat, selalu sadar murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai Dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan datang. Ini Buddha yang ini. Makanya penting sekali kita melakukan pengendalian diri. Andai kata kita mau marah, coba kita tahan dulu, jangan marah-marah dulu, dengerin dulu. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah ibu dan bapak, setelah kita mengendalikan diri, kita senantiasa mengembangkan kebajikan. Tadi saya lihat kotak dananya udah beredar ya. Udah beredar. Tadi kan saya juga di depan. Saya lihat, wow, ini sudah beredar kotak dananya. Berarti kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Coba dah ibu dan bapak. Kalau minggu ini kita berdana sekian, minggu depan coba kita bertekad. Semoga minggu depan saya bisa berdana lebih. Jadi seperti itu. Karena ada orang yang kalau nggak diingetin nggak lebih Romo. Ya, misalnya kita berdana sekian rupiah. Ini hari Minggu tanggal 10. Mudah-mudahan nanti tanggal 17 saya lebihin. Biar apa? Kita punya banyak kebajikan. Tapi ingat, lakukan kebajikan itu dengan cinta kasih dan kasih sayang. Harus apa? Ikhlas. Tulus. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari penting sekali memberi. Dari zaman Buddha sampai zaman sekarang, bahkan banyak yang melakukan kebajikan dengan cara memberi. Dan saya juga apresiasi sama Cepia Wedwana ketika ada samanera 2 orang, wah samanera dari Malang ya, mau ya, salah satunya tinggal di Wedwana ya, dan kita bersyukur ada Cepia yang bisa ditempati oleh kebajikan seperti itu, dan kesempatan kita untuk berbuat baik berdana. Karena Cepia atau wihara lain belum tentu kebahagiaan dengan Bapak, belum tentu bisa berbuat baik berdana makan kepada para yang mulia, biku, samanera, seperti itu. Nah, ibu bapak saudara-saudari, memberi adalah latihan mental. Termasuk kalau kita punya orang tua, kita bantu orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita sembayangin, kita adakan pelimpahan jasa, itu juga perbuatan baik. Termasuk puja bakti, pangsen, donor darah, dan lain sebagainya. Ikutin ibu dan bapak.
Karena itu penting sekali berbuat baik. Belum lama saya diundang ceramah Romo di Damalota. Tahu ya Romo ya? Lapa aja. Ketika saya sampai, saya disambut sama seorang pengurus. Ya, mudah-mudahan kalau datang ikut berbahagia, ya. Ini kalau datang nih sekarang nih, saya nggak tahu datang apa enggak ya. Ikut berbahagia. Si Koko itu kasih anjali dan bilang, Romo selamat malam, nama budaya. Romo, nanti saya dengerin ceramahnya di luar ya. Kenapa ya Pak? Saya agak batuk dikit, tenggorokan saya agak sakit. Oh iya nggak apa-apa. Ya. Romo Heriadi tahu kalau Damalota itu banyak kaca ya kan. Jadi bisa kedengeran kalau ceramah. Dia dengerin di luar. Dengerin ceramah saya. Itu waktu hari Jumat. Selesai ceramah, udah saya pulang. Paginya Romo, saya di WA sama Ibu Bulan, pengurus Damalota. Romo, nanti malam minta tolong baca kita. Siapa? Itu Koko itu dibilang. Kata saya, Bapak juga sebenarnya aku ngobrol kata saya. Iya. Jadi diceritain jam 12 malamnya batuknya makin parah. Nah, kores kalau mau jatuh, bertak, mau dibawa ke rumah sakit Sintanala, udah kelewat. Udah keburu orang baik, suka donor darah, rajin berbakti, kalau ada bantuan dia dana, ada latihan meditasi dia ikut. Itu jadi malam terakhir dia Ibu dan Bapak. Maka dari itu Ibu dan Bapak, jangan lewatkan kesempatan kalau ada perbaikan. Saya, kalau misalnya ada kesempatan berbuat baik, ambil. Mau baca parita, mau pemberkahan, mau ceramah, bukan untuk keselamatan. Karena apa? Saya merasa saya belum tentu panjang umurnya. Mau kita didoain sama anggota Mangga Budi 100 orang juga kalau udah wayangnya, orang bilang wayangnya jalan, tidak alam, pasti tidak alam. Karena kematian itu seperti pencuri ya Romo ya. Nggak mandang, dia mau sehat, dia mau gagah, dia mau masih muda. Kalau udah waktunya gitu. Maka dari itu Ibu dan Bapak, bergegaslah banyak berbuat. Jangan merasa hari Senin tanggal 11 kita pasti masih ada di dunia ini. Belum tentu Ibu dan Bapak. Kalau masih ada kita syukuri. Tetapi kalau tidak ada, kita harus siap. Bisa jadi kebajikan hari ini adalah kebajikan terakhir kita. Makanya kalau kita sudah berdana ya, kita sudah berbuat baik. Mendengarkan dana kita sudah berbuat baik. Terus banyak melakukan kebaikan. Karena di dalam kehidupan ini kita belum tentu banyak melakukan kebajikan terus sepanjang kehidupan. Karena apa? Kita bisa melakukan keburukan di dalam kehidupan ini. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang kedua. Melakukan kebaikan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah membersihkan. Berusahalah Ibu dan Bapak berlatih meditasi. Ya. Kenapa? Satu, meditasi adalah kebajikan. Meditasi adalah pengendalian diri. Dan meditasi adalah untuk mengikis keserakahan, kebencian, dan kebencian kita. Dengan bermeditasi, kebijaksanaan kita akan bertambah, meningkat. Bahkan dengan bermeditasi, Ibu dan Bapak, kita bisa mengendalikan diri dan mengendalikan kebajikan. Kenapa kita lepas kontrol bahasanya? Karena kita kurang kesadaran. Kenapa kita tidak mau berbuat baik? Karena kita punya keserakahan yang terlampau banyak. Kalau kita sadari keserakahan kita terlampau banyak, dengan meditasi kita bisa banyak meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik di dunia. Ya, berusaha Ibu dan Bapak. Ada kesempatan retret meditasi, ikut. Ada kesempatan wihara mengadakan program meditasi, ikut. Seperti itu. Bukan hanya sekedar dan sekedar. Ya, bahkan kalau saya ketemu sama Romo Mulyadi, ya, ini sekali lagi saya tidak di-endorse nih. Salah satu kemampuannya, ya, salah satunya adalah mungkin melalui meditasi, anapanasati atau pengembangan batin, metabawana seperti itu. Itulah 3 hal sebagai penerapan ajaran Buddha dan masalah ini. Semoga Ibu dan Bapak semua dapat melakukannya, menerapkannya, berusaha jadi orang
sebagai penuntut Ibu dan Bapak, semua akan menjadi sia-sia bila kita melupakannya, tidak merenungkannya dan tidak berusaha mempraktikannya. Tetapi Ibu dan Bapak sebaliknya, semuanya akan bermanfaat bila kita mengingatnya, merenungkannya dan berusaha mempraktikannya. Tidak berbuat jahat melalui penggali hidup, menambah kebajikan, melakukan kebajikan, dan membersihkan batin. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Namo Buddhaya.